Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi mengenai cara menentukan pengendalian yang tepat dalam mata kuliah manajemen strategis yang diampu oleh Ibu Selviani MPDE. Saya dari kelompok 9, Fendi Lestari, dan teman saya Abdul Ghani. Selamat menyaksikan. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi pengendalian. Nah, dalam ilmu manajemen, pengendalian itu merupakan proses untuk menjamin bahwa sumber-sumber atau input diperoleh dan digunakan dengan efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Nah, dengan kata lain, pengendalian dalam ilmu manajemen dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa sumber daya manusia, fisik, dan teknologi dialokasikan agar mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh. Kemudian dalam pandangan manajemen strategis, yang dimaksud dengan pengendalian itu adalah usaha manajemen untuk melacak suatu strategi saat dilaksanakan, mendeteksi masalah-masalah atau perubahan-perubahan dalam asumsi dasarnya, dan membuat penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. Nah, dalam hal ini yang dimaksud dengan pengendalian dalam strategi yaitu menyangkut implementasi atau pelaksanaan strategi atau kebijakan, kemudian evaluasi pelaksanaan yang dilakukan dan mengambil tindakan koreksi pelaksanaan yang berada di bawah normal atau tidak sesuai standar. Artinya di sini dapat disimpulkan bahwa pengendalian dalam pandangan manajemen strategis adalah pengendalian dalam proses implementasi strategi dan melakukan evaluasi serta mengambil tindakan koreksi agar rencana atau strategi yang dilaksanakan itu sesuai dengan standar yang berlaku. Tujuan dan fungsi pengendalian strategi. Tujuan utama evaluasi dan pengendalian strategi adalah untuk memonitor dan mengevaluasi perkembangan organisasi dalam mencapai tujuan atau sasarannya. Berdasarkan penjelasan teman saya tadi, jadi tujuan utama dari proses pengendalian itu adalah untuk memonitor dan mengevaluasi perkembangan organisasi dalam mencapai tujuan atau sasarannya, memonitor dan mengendalikan, serta mengevaluasi segala strategi yang dilaksanakan agar mencapai tujuan atau sasarannya dengan tepat dan cepat. Kemudian, fungsi dari pengendalian ini tadi disebutkan bahwa adalah untuk mengatasi perubahan. Nah, untuk memperkuat posisi perusahaan kita dibandingkan dengan kompetitornya. Nah, untuk itu di sini manajemen strategis harus mengembangkan teknik-teknik yang tepat atau strategi-strategi yang tepat dengan situasi yang ada agar penyimpangan yang terjadi dapat diminimalisasi. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan juga bahwa dari fungsi dari pengendalian ini artinya ya, selain untuk mengatasi perubahan, digunakan juga untuk mengatasi situasi-situasi yang tidak terduga agar dapat diminimalisir oleh perusahaan. Kemudian memasuki bagian yang ketiga yaitu proses pengendalian. Nah, apa yang dimaksud dengan proses pengendalian? Proses pengendalian ini adalah suatu cara dalam menentukan pengendalian itu sendiri. Nah, ada beberapa proses yang dilakukan. Yang pertama, menentukan standar-standar yang akan digunakan sebagai dasar pengendalian. Nah, di sini dapat diartikan bahwa dalam melakukan proses pengendalian ada indikator yang diukur, ada standar-standar yang ditetapkan. Apakah strategi-strategi yang kita laksanakan ini sudah sesuai standar atau tidak? Yang kedua, ada mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai. Nah, setelah kita menetapkan standar, maka kita mengukur pelaksanaan strategi yang kita terapkan tadi atau hasil yang telah kita capai sesuai dengan tujuan atau tidak. Kemudian yang ketiga, kita membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada. Nah, setelah kita mengukur hasil
atau tujuan dari pelaksanaan tadi, kemudian kita membandingkan pelaksanaan hasil kita tadi dengan standar yang telah kita tetapkan. Apakah itu sudah sesuai standar atau tidak? Nah, jika terjadi penyimpangan, maka itu fungsi dari pengendalian tadi, yaitu menentukan tindakan yang tepat dalam jika ada terjadi penyimpangan. Kemudian yang keempat, melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan bertujuan sesuai dengan rencana. Nah, dari proses ini sudah tergambar bahwa dalam proses pengendalian ini terdiri dari 4. Yang pertama, kita menentukan standar, yang kedua kita mengukur pelaksanaan atau hasil dari strategi yang kita tetapkan tadi. Kemudian yang ketiga, kita membandingkan standar yang kita tetapkan dengan pelaksanaan atau hasil yang telah kita capai. Nah, setelah itu kita baru bisa mendeteksi penyimpangan yang terjadi dalam proses itu sendiri. Setelah kita mendeteksi penyimpangan yang terjadi dalam proses pengendalian kita tadi, maka kemudian kita tentunya akan mempersiapkan perbaikan ataupun strategi atau tindakan-tindakan yang tepat untuk meminimalisir penyimpangan itu tadi, agar tujuan dari proses manajemen strategis kita itu berjalan sesuai dengan rencana. Untuk lebih ringkasnya, kami telah menyajikan gambar dari proses pengendalian. Saya ulang kembali. Yang pertama tadi kita menentukan sesuatu yang akan diukur. Kemudian kita menetapkan standar yang digunakan. Nah, setelah kita menentukan standar yang digunakan, kita bisa mengukur kinerja atau tadi hasil yang kita capai. Nah, apakah sesuai atau tidak tadi kan? Nah, kalau misalnya sudah sesuai, ya tinggal dilanjutkan. Dan jika tidak, di sini kita mengambil tindakan perbaikan, kemudian mengukur kinerja kembali dan melihat kembali kinerja kita apakah sesuai standar atau tidak. Begitulah suatu proses pengendalian terjadi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah